Kata kerja have kelihatannya simple banget kan? Tapi begitu kita masuk ke berbagai bentuk tensesnya, wah situasinya bisa jadi agak rumit. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal urai semua kerumitan itu bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu lihat bagan kayak gini terus langsung mikir, waduh gimana caranya ngapalin semua ini? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau aku bilang sebenarnya ada sistem, ada logika sederhana yang menghubungkan semuanya. Nah, itulah yang akan kita bongkar sekarang. Jadi tujuan kita simpel aja. Kita akan ubah rasa pusing ini jadi pencerahan. Nanti di akhir pembahasan ini, kamu bakal lihat bagan itu bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihafal mati, tapi lebih kayak peta yang bisa kamu baca dengan gampang. Kuncinya di sini tuh bukan menghafal, tapi mengelompokkan. Yuk, kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih gampang dicerna. Sebenarnya semua tenses itu ya intinya cuma jatuh ke 3 kategori sederhana ini. Masa kini, masa lalu, dan masa depan. Anggap aja ini kerangka dasarnya. Dari sinilah kita akan membangun pemahaman kita selangkah demi selangkah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, the simple tenses. Ini adalah tulang punggung percakapan kita sehari-hari, yang kita pakai buat ngomongin fakta dan tindakan yang udah selesai. Yang pertama, present simple. Ini buat hal-hal yang emang benar terjadi sekarang. Misalnya, I have a question, atau she has a new car. Nah, perhatiin ya perubahan kecilnya. Kalau subjeknya he, she, atau it, kita selalu pakai has. Geser ke masa lalu, pas simple ini malah lebih gampang lagi. Semuanya tanpa terkecuali pakai had. Ini buat sesuatu yang dimulai dan selesai di masa lalu. They had a great time last night. Acaranya udah beres. Dan buat masa depan, future simple juga sama gampangnya. Will have untuk semua subjek. Ini nunjukin sesuatu yang pasti di masa depan. Contohnya, you will have your results by tomorrow. Oke, fondasi kita udah kuat nih. Sekarang saatnya kita tambahin gerakan. Kelompok tenses berikutnya ini adalah tentang aksi yang sedang berlangsung, the continuous tenses. Kata kuncinya di sini cuma satu. Continuous itu artinya sedang berlangsung. Pokoknya kalau kamu lihat kata itu, langsung bayangin sebuah aksi yang lagi terjadi, yang belum selesai. Present continuous itu soal sekarang. Bisa benar-benar detik ini juga, sorry I can't talk, I'm having dinner. Atau bisa juga tentang periode waktu sekarang ini. Misalnya, we are having some problems with the internet this week. Kalau past continuous, ini kayak kita masuk ke tengah-tengah sebuah kejadian di masa lalu. Seringnya sih pas ada hal lain yang terjadi. Contohnya, she was having a shower when the phone rang. Kita jadi bisa bayangin adegannya kan? Satu aksi lagi berlangsung, ada aksi lain yang menyela. Dan future continuous membawa kita ke masa depan pas lagi di tengah-tengah sebuah kegiatan. This time next week, we will be having a party. Kamu bisa bayangin dirimu di sana pas lagi seru-serunya. Siap buat level selanjutnya? The perfect tenses. Ini mungkin kedengarannya agak abstrak, tapi coba deh bayangin kayak gini. Tenses ini fungsinya kayak jembatan yang menghubungkan waktu. Ini dia ide utamanya. Tenses perfect itu nggak cuma ngomongin satu titik waktu. Mereka justru menghubungkan 2 titik waktu. Masa lalu ke masa kini, atau bahkan masa lalu ke masa lalu yang lebih baru lagi. Ini semua tentang hubungan. Nah, present perfect ini jembatan yang paling sering kita pakai. Dia menghubungkan masa lalu dengan saat ini. Bisa buat pengalaman hidup, I have had 3 jobs, atau buat sesuatu di masa lalu yang hasilnya masih relevan sekarang, I have had enough to eat. Coba perhatiin baik-baik bedanya di sini. I had a car itu artinya dulu punya mobil, ceritanya udah selesai, mungkin sekarang udah nggak punya. Tapi kalau I have had a car, itu artinya punya mobil adalah bagian dari pengalaman hidupku. Fakta masa lalu itu terhubung dengan diriku yang sekarang. Past perfect atau had. Ini kelihatannya aneh ya, tapi logikanya simpel banget. Ini adalah masa lalunya dari masa lalu. Kamu pakainya pas ada satu hal yang terjadi sebelum hal lain di masa lalu. By the time I arrived, they had had dinner. Jadi mereka makan malamnya kejadian duluan. Oke, ini dia level terakhir. Di sini kita akan gabungin 2 ide tadi. Koneksi dari perfect dan aksi yang sedang berjalan dari continuous. Selamat datang di Perfect Continuous. Kalau ada satu kata yang harus kamu ingat buat tenses ini, kata itu adalah durasi. Ini semua tentang menekankan berapa lama sesuatu itu udah terjadi sampai ke satu titik waktu tertentu. Coba dilihat polanya. Present perfect continuous, I have been having connection issues all day, itu menekankan durasi sampai sekarang.
Kalau past perfect continuous, she had been having doubts for months before she quit, itu menekankan durasi keraguannya yang mengarah ke satu titik di masa lalu. Dan kita kembali lagi ke awal. Tapi coba deh, sekarang bagan ini kelihatan beda kan? Ini bukan lagi kumpulan kata-kata acak. Kamu udah bisa lihat sistemnya, logikanya. Kamu sudah menaklukkannya. Jadi, apa aja nih poin-poin penting yang perlu kita simpan? Yuk kita rangkum sebentar. Intinya cuma ini, simple untuk fakta, continuous untuk aksi yang lagi berlangsung, perfect untuk koneksi antar waktu, dan perfect continuous untuk fokus ke durasi. 4 ide ini adalah kunci buat memahami semuanya. Nah, sekarang petanya udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya, kamu mau mulai dari mana dulu? Tense mana yang bakal kamu coba latih pertama kali? Itulah cara terbaik untuk membuat pengetahuan ini benar-benar jadi milikmu.